Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah masih taklim yang dirahmati Allah. Kembali pertama-tama marilah kita selalu manjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang mana dengan kenikmatan yang telah Allah berikan ini sudah sepantasnya untuk dan sudah seharusnya menjadi sebuah keharusan bahwa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini senantiasa harus kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena tujuan kita hidup, sekali lagi Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi ini memang harus menjadi sebuah cara berpikir kita. Harus menjadi mindset kita, harus selalu terngiang di dalam benak kita bahwa tujuan kita hidup ini tidak lain hanya untuk beribadah. Yang mana kita harus selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan kemudian menjauhi dari apa yang Allah larang. Karena ini hakikat hidup. Dan kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Ya. Dan ketika seorang hidup di dunia kemudian dia melakukan amal ibadah, corone nek wong Jawa ngomong ngusangu mati. Ya. Karena kita yakin, kita beriman tentang hari akhir. Di situ ada hisab, di situ ada sirat, di situ ada surga, di situ ada neraka. Yang kita sudah meyakininya. Maka kehidupan di dunia ini sebagai tempat untuk beramal saleh, tempat untuk beribadah yang kelak kita akan mendapati alam lain yang di situ akan menjadi lebih berat daripada di dunia. Karena nanti kita akan melalui hal-hal yang sesuatu yang sesuatu yang di luar perkiraan kita. Ada orang-orang yang dia kaget, ternyata
aku diuripke meneh mbek Gusti Allah. Ya. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungan jawab. Ya, maka inilah mumpung kita masih di dunia dan Allah sudah memberikan sebuah perintah bahwasanya kita hidup di dunia hanya untuk ibadah, maka sudah sepantasnya ketika kita harus tahu apa itu ibadah. Orang ngerti, ya nanti kita akan kesasar-sasar. Banyak orang yang memahami berkenaan dengan ibadah, ya sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran dan sebagainya. Nah itu saja. Padahal makna ibadah itu lebih luas daripada itu. Tidak salah, tetapi kurang lengkap. Ya. Maka marilah di dalam kesempatan ini yang selalu saya mengingatkan di dalam setiap majelis taklim, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga yang hadir tentunya bahwa fokuslah kita kepada tujuan kita hidup, bahwa kita hidup di dunia ini kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Ya. Dan ini yang sedang kita pelajari. Apa itu ibadah aja nih? Ya, itu. Supaya kita lebih tahu. Sedangkan ibadah itu kita diperintahkan untuk memurnikan ketaatan, menjauhkan kita dari kesyirikan. Dan ini juga yang sedang kita pelajari. Supaya kita tahu apa itu syirik, jangan sampai ketika kita tahu syirik itu seperti apa, maka kita akan menjaganya agar kita jangan terjatuh ke dalam amal kesyirikan. Yang mana syirik ini akan menghapus segala amal apapun. Ya. Sebaik apapun amal kita, ya, ketika kita terjatuh ke dalam kesyirikan yang dikategorikan sebagai syirik akbar, maka akan menghapus segala amal kita, Ya. Ketika seperti itu, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka sinilah pentingnya ilmu berkenaan dengan ilmu tauhid, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mensekutukan dengan sesuatu apapun. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, melanjutkan dari materi kita berkenaan dengan at-tauhid ya. Tauhid. Nah, tauhid adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu setan, patung, berhala, tukang sihir, manusia, dan yang semacamnya yang diibadahi, yang ditakuti selain Allah. Dan kita wajib tahu. Ya, karena inti dakwah para rasul adalah ani'budullaha wassanibut taghut. Ya, sebagaimana di dalam syahadat kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ilah itu Tuhan. Ya. Ilah itu Tuhan, baik Tuhan yang hak maupun yang batil. Tidak ada Tuhan. Ya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya kita diperintahkan untuk meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian illallah, kemudian menetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sama dengan inti dakwah para rasul, ani'budullah wassanibut taghut. Ya. Ibadahilah Allah. Ya. Di dalam kalimat syahadat itu illallah. Ya. Wassanibut taghut, la ilaha. Jauhi taghut, kafiri taghut. Nah, di dalam kalimat syahadat maknanya adalah la ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya kita harus meniadakan Tuhan selain Allah. Kita harus meniadakan para taghut. Nah, yang sedang kita bahas apa saja taghut ini? Sudah 2 pertemuan ya, untuk membahas masalah tauhid ini. Yang pertama adalah setan, ya, tauhid, ya, kepala tauhid, ya, setan. Kemudian kemarin kita bahas berkenaan dengan hawa nafsu. Ya.
yang bisa menjadi Tuhan selain Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan tauhid selanjutnya, yaitu mereka yang mengetahui yang ghaib ya, tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui yang ghaib ini bisa dikategorikan dukun, tukang sihir, yang mereka mengatakan bisa mengetahui sesuatu yang gaib ataupun sesuatu yang belum terjadi. Ini bisa menjadi tauhid. Bisa jadi ini mengena pada diri kita ketika kita seperti itu, atau kita yakin dengan orang yang mengatakan seperti itu. Artinya kita sedang beribadah kepada tauhid. Sebagai awal kita buka di surat Al-An'am ya, surat 6 ayat 59. Bahwa kunci-kunci semua yang ghaib ini ada pada Allah. Allah mengetahui yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Karena Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan semua yang ada di darat dan semua yang ada di laut. Maka Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Tidak tersembunyi setitik pun dari Allah. Kemudian tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Baik tanaman yang ada di keramaian ataupun tanaman-tanaman yang tidak pernah dijamah manusia. Tanaman yang daunnya gugur tidak luput dari ilmunya Allah. Allah Maha tahu. Tidak peduli di pucuk gunung yang tidak pernah dijamah manusia, ketika ada satu daun yang gugur, itu tidak lepas dari ilmunya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi pegangan kita bahwa Allah mengetahui sesuatu yang gaib dan yang mengetahui hanya Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang mengetahui di tempat lain ada daun yang gugur, ya. Orang tersebut tahu, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutnya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya. Semuanya sudah dirinci oleh Allah dengan ilmunya Allah. Jadi ini menjadi kunci awal kita, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Allah lah pemegang kunci yang gaib-gaib. Kemudian sebagai pegangan kita lagi di surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Bagus. Surat 72. Dia mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu. Tapi kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia telah mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Sama yang dirahmati Allah. Ya. Berdasarkan ayat ini, ya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa segala yang gaib, kunci yang gaib ada pada Allah.
Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu kecuali kepada para rasul. Nah, bukan saja Rasulullah Muhammad ya, tapi para rasul yang diridhoinya. Berarti ada pengecualian. Maka kenapa Rasulullah bisa memberikan ciri-ciri hari kiamat? Padahal ketika Rasulullah masih hidup, ya belum ada hari kiamat. Ya. Kenapa Rasulullah bisa memberikan ciri-cirinya? Ya. Inilah kecuali di ayat 23 kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Ini kemarin ya, surat apa? An-Najm ya. Wa ma yantiqu anil hawa, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi wahyu. Inilah makna dari kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Rasulullah diberi wahyu. Para Rasul yang diberitahu tentang hal-hal gaib ini diberikan wahyu. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Maka jangan pernah ada yang menyangka bahwa Rasul pun mengetahui yang gaib. Salah besar nanti. Nanti justru kita terlalu berlebihan dalam menilai Rasulullah. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kecuali apa yang diberitakan dari Allah. Paham tidak di sini? Jangan salah menilai, jangan terlalu berlebihan dalam menilai Rasulullah berkenaan dengan hal gaib ini. Karena hal gaib ini haknya Allah, mutlak kepunyaan Allah. Rasulullah tidak tahu. Kenapa Rasulullah tahu yang gaib? Ketika yang gaib ini diwahyukan kepada Rasulullah, baru Rasulullah tahu. Sebagaimana ciri-ciri kiamat. Terus nubuat Rasulullah berkenaan dengan 5 fase. Ya. Fase yang dihadapi kaum muslimin kan ada 5 fase. Fase nubuah, fase khilafah ala minhajun nubuah, fase kenabian, fase khilafah, kemudian ada fase mulkan adon, mulkan jabarian, kemudian nanti kembali lagi kepada fase khilafah ala minhajul nubuwah. 5 fase ini bagaimana Rasulullah bisa tahu? Dan ini sudah terjadi semua. Fase kenabian sudah dilewati. Fase khilafah ala minhajul nubuwah ini juga sudah dilewati. Dan ketika Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat berkenaan dengan hadis ini, ya, fase khilafah nubuwah ini ada sebagian yang Rasulullah tidak mengalaminya. Tetapi kenapa dinubuatkan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah tahu yang gaib? Tidak. Terus mulkan adon, mulkan jabarian ini Rasulullah sudah wafat. Dan ternyata juga terjadi. Dan kita masuk di dalam fase mulkan jabarian. Ini contoh ya. Contoh. Kembali kepada ayat tadi bahwa suatu yang gaib ini harus menjadi pegangan kita. Apapun yang gaib itu haknya Allah. Tidak ada seorang pun, bahkan seorang Rasul pun yang mengetahui yang gaib itu. Karena kunci yang gaib hanya pada Allah. Jangan sampai kita berlebihan menilai seorang Rasul bahwa Rasul A mengetahui yang gaib. Buktinya sudah bisa melihat ke depan, seperti itu. Maka ini saya perjelas dulu supaya kita bisa paham
nantinya. Karena akan ada orang-orang yang mengatakan dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dan ketika ada orang yang mengetahui seperti itu, apakah berarti dia lebih pintar daripada Rasulullah? Ya. Nah, tentunya tidak mungkin ya. Dia lebih tahu daripada Rasul. Nah, maka orang yang mengatakan seperti itu ya wis ki dukun, ya wis ki tukang sihir. Ya. Maka jangan sampai kita menilai wabil khusus Rasulullah Muhammad ya terlalu berlebihan ketika berkenaan dengan hal ini. Karena kunci-kunci yang gaib semuanya ada pada Allah dan tidak ada yang mengetahui, tidak diberitakan kepada siapapun kecuali para rasul yang diridhoi oleh Allah. Nek diridhoi ya ora diberitahukan. Coba lagi dibuka di surat Al-A'raf ayat 188. Ya, ayat ini menjelaskan juga berkenaan dengan Rasulullah pun tidak tahu berkenaan dengan hal yang gaib. Nek Rasulullah ngerti apa yang akan terjadi ke depan, niscaya beliau akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya ya, tentunya. Wah, engko hari ini aku ditimpa bahaya, wis aku tak menghindar sih. Kalau beliau mengetahui yang gaib tentunya akan berbuat seperti itu. Nah, contoh, ketika Rasulullah hijrah, kenapa beliau sampai berputar? Tidak langsung Mekah ke Madinah. Ini karena wahyu dari Allah. Sampai nginep dulu di gua Tur, ya kan? Kan seperti itu. Nginep dulu, nah, tidak langsung. Ini karena wahyu. Bukan berarti terus beliau ini tahu kejadiannya. Wahyu sebagaimana tadi yang disampaikan di surat Ajin. Beliau tidak langsung hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi beliau justru mendaki dulu bukit. Maka aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini berkenaan dengan Rasulullah ya. Manusia terbaik ya. Kekasih Allah ya, diberikan mukjizat berkenaan dengan kabar-kabar berkenaan dengan hal-hal yang gaib. Tentunya tidak semua ya, dikabarkan oleh Allah. Sama yang dirahmati Allah. Ini ada sebuah hadis yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata bahwa barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, perhatikan ya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib
kecuali Allah. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, yang di Sahih Muslim juga ada riwayat yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini harus menjadi catatan kita. Ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan dia mengetahui yang gaib, ya, mengetahui sesuatu yang akan terjadi ke depan, entah itu 1 menit ke depan, ya. 1 tahun ke depan, ya. 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan 1 menit atau 1 detik ke depan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Ya. Ketika ada orang yang mengetahui hal seperti ini, maka dia adalah at-tauhid. Dan jangan sampai kita percaya kepadanya. Kalau kita percaya, bisa jadi kita sedang beribadah kepada tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, ini harus menjadi kehati-hatian kita, ya, berkenaan ini, karena sudah beredar orang-orang yang seperti ini, ya. Entah itu dengan label kiai, entah itu dengan label ustadz, ataupun dari orang-orang kafir juga, sebagaimana yang kemarin itu apa? Yang kiamat tanggal itu siapa itu? Mama Loreng itu. Dan itu banyak orang yang terkecoh, ya. Sudah mempersiapkan pada tanggal itu, dia membuat apa untuk mengatasi, ya, hari kiamat, entah itu benar apa tidak, ya. Tapi dia meyakini, ya. Sampai persiapannya, wah, ya, untuk menghadapi hari kiamat, bayangkan. Tanggal berapa kemarin? 12. Apa? 12 ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu ya. Ya. Ternyata sekarang ya 2020, 8 tahun yang lalu berarti ya. Nah, ini at-tauhid. Jangan sampai kita percaya kepada ramalan-ramalan tersebut, karena banyak orang yang termakan, ya. Termakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini. Kenapa orang seperti itu bisa dipercaya? Karena tentunya peramal-peramal seperti itu tentunya ada orang-orang yang sudah pernah merasakan ramalannya. Kayak Mama Loren itu ramalannya bener. Aku pernah diramal ternyata cocok. Iki mesti ramalannya cocok, ya. Sehingga mereka tentunya kan seperti itu. Pernah ngalami, ya. Pernah merasakan ramalannya corone, ya. Sehingga orang-orang banyak yang terpedaya. Lah kok bisa seperti itu? Nah, ini ada di dalam satu buah hadis juga yang diriwayatkan masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang berita-berita yang disampaikan para dukun, para tukang ramal tadi, orang-orang yang mengetahui yang gaib tadi. Kemudian beliau menjawab, berita-berita tersebut bohong belaka. Kemudian mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya berita-berita yang mereka sampaikan itu terkadang sesuai kenyataan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itulah kebenaran yang dicuri oleh jin lalu dibisikkan ke telinga pengikutnya, dukun-dukunnya itu, lalu mencampurkannya dengan 100 kebohongan. Maka bisa jadi ramal, dukun itu
Bisa jadi omongannya kadang benar, ramalannya kadang benar. Ya. Itu adalah berita-berita yang disampaikan oleh jin. Ya. Ingon-ingonane lah kasarnya. Kemudian disampaikan ke pengikutnya, tukang ramal itu tadi, ya, dukun itu tadi, kemudian disampaikan kepada pengikutnya lagi. Ya, artinya orang yang datang ke dalam ke dukun tersebut. Kadang benar. Ya. Tapi itu adalah berita-berita yang dicuri. Ya. Lalu ditambahi dengan 100 kebohongan. Nah, jangan sampai kita percaya dengan orang-orang seperti itu. Orang yang mengaku tentang al-ghaib dan sebagainya. Karena ini adalah para tauhid. Yang ketika kita mempercayainya, apalagi sampai benar-benar mengimaninya, ya berarti kita tidak sedang beribadah kepada Allah, tapi sedang beribadah kepada tauhid berupa dukun atau tukang ramal tadi. Ini akan bisa membatalkan keislaman kita, menghapus segala, meskipun orang ini sholat. Ya, maka jangan sampai kita berbuat sesuatu yang justru akan merugikan kita sendiri. Inilah pentingnya ilmu. Kadang kita orang ngegibo, wah wong kayak kiai yo. Ini bisa jadi membuat diri kita ini terlena dengan penampilan, penampilannya alim dan sebagainya, penampilan kiai. Tapi ketika dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi besok, maka dapat dipastikan, pastikan aja bahwa dia adalah tauhid atau dukun atau tukang arah. Dan kita dilarang percaya kepada kita mendatangi dukun atau tukang ramal saja, membenarkan apa yang dikatakannya, berarti kita telah kufur kepada apa yang diturunkan dari Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kita telah mengingkari dari apa yang telah Allah sampaikan dalam firman-firman. Murtad. Ya. Kalau kita tidak tahu seperti ini, kemudian melakukan ini, karena tidak tahu ilmunya, ya bisa jadi kita tanpa sadar kita telah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang akan menghapus semua amal-amal yang dulu pernah kita lakukan. Ini warning bagi kita. Tauhid ini yang satu ini juga tidak kalah bahayanya dengan setan, tidak kalah bahayanya dengan hawa nafsu. Ya. Karena para tauhid ini ya ketika keyakinan yang dibawa oleh para tauhid ini bersemayam di diri kita dan kemudian kita imani, ya wes ini yang akan mengeluarkan kita dari hidayah Islam. Aja yang dirahmati Allah. Ini berkenaan dengan orang yang mengetahui tentang yang ghaib, orang yang mengetahui apa yang akan terjadi ke depan, baik itu 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, pokoknya apa yang akan terjadi ke depan, tidak akan ada orang yang tahu kecuali Allah. Rasul pun tidak diberitahu, Rasul pun tidak tahu kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul yang diridhoi. Nah, ini harus menjadi catatan besar bagi diri kita untuk kita lebih hati-hati di dalam melakukan amal apapun. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam hal ini sehingga akan membatalkan keislaman kita. Dan tentunya
yang kita sudah tahu bahwa tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah, justru kita tidak beribadah kepada Allah, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu apa? Jamaah yang dirahmati Allah, dari sekilas ya berkenaan dengan hal ini mungkin bisa kita mengambil gambarannya, kesimpulannya bahwasanya apapun bentuknya dari orang-orang yang mengaku dia mengetahui apa yang terjadi ke depan, berarti dia tukang sihir, tukang ramal, dia dukun, ya. Yang mana kalau kita percaya ini akan membatalkan keislaman kita, baik dari kita baca dari ayat-ayat Allah ataupun dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sedikit berkenaan dengan gambarannya seperti itu, berkenaan dengan at-taghut berupa dukun, tukang ramal dan sebagainya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan juga semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah ini akan menambah keimanan kita dan menambah semakin kita berhati-hati di dalam beramal, supaya kita tetap fokus untuk beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mensekutukan dengan sesuatu apapun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurangnya, ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.